Siyama yaumihi wajiba wa qiyama layalihi mustahabba wal amala bihi mutadhariba. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba. Kita tidak bisa saksikan atau tidak bisa lihat seperti iman pada Allah. Apakah kita melihat Allah? Di mana kita melihat Allah? Tapi kita percaya bahwa Allah itu ada. Dari mana kita bisa tahu Allah itu ada? Karena ada buktinya. Apa buktinya? Yaitu langit dan bumi. Siapa yang bisa membuat langit dan bumi selain Allah? Itu namanya iman. Nah, orang yang beriman yang melakukan puasa di bulan Ramadan, pasti Allah Ta'ala berikan yaitu predikat dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah qiyamul lail, bangun malam, artinya sholat di waktu malam. Nah, sholat ini yang biasa kita lakukan yaitu sholat tarawih. Nah, tarawih itu adalah sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Adapun keutamaan sholat tarawih itu sangat banyak. Sholat 2 rakaat sholat kita sama seperti sholat fardu. Jadi dilipat gandakan pahala semua amal ibadah kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihatina wa tadarru'ana wa takhashu'ana kamil taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum Allahumma tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarakan. Siyama yaumihi wajiba wa qiyama layalihi mustahabba wal amala bihi mutadhariba. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat-nikmatnya, baik nikmat iman, baik nikmat Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat afiat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid An-Nur. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan 3 amalan yang tiada ada di bulan-bulan lainnya. Yaitu pertama ialah puasa 1 bulan penuh, kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini Allah panggil pada kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Karena iman ini adalah barometer atau ukuran seseorang tentang diri sendiri, sampai di mana iman itu berada. Terkadang orang kalau tidak memandang kepada iman, dia akan melihat gerakan kesana kemari, dia
tidak melakukan puasa. Itulah yang nama iman, ya. Karena iman itu adalah ucapan yang diucapkan dari mulut dan dibenarkan oleh hati dan dikerjakan oleh seluruh anggota. Itulah iman, ya. Dan iman itu selalu mempunyai ada 5 rukun yang ada 6 rukun yang semuanya itu kita tidak bisa saksikan atau tidak bisa lihat, seperti iman kepada Allah. Apakah kita melihat Allah? Di mana kita melihat Allah? Tapi kita percaya bahwa Allah itu ada. Dari mana kita bisa tahu Allah itu ada? Karena ada buktinya. Apa buktinya? Yaitu langit dan bumi. Siapa yang bisa membuat langit dan bumi selain Allah? Itu namanya iman. Nah, orang yang beriman, yang melakukan puasa di bulan Ramadan, pasti Allah Ta'ala berikan yaitu predikat takun, artinya orang-orang yang bertakwa. Makanya puasa ini ada ada hadis dari Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan berdasarkan iman dan sukarela, artinya ikhlas karena Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah qiyamul lail, bangun malam, artinya sholat di waktu malam. Nah, sholat ini yang biasa kita lakukan yaitu sholat tarawih, ya. Nah, tarawih itu adalah sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Adapun keutamaan sholat tarawih itu sangat banyak, ya. Sholat 2 rakaat sholat kita sama seperti sholat fardu. Jadi dilipat gandakan pahala semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man qoma, yang tadi man shoma, sekarang man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi hadis antara puasa dan salat tarawih itu saling berkaitan, berdua. Siapa orang yang melaksanakan puasa di malam, siapa orang yang mengerjakan salat malam, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Nah, untuk mendapatkan predikat takwa ini harus ada dua-duanya. Artinya orang harus berpuasa di siang hari dan harus melaksanakan sholat malam, itu tarawih. Tarawih itu ada 2 macam, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ya. Nah, kita mau ambil yang mana aja boleh 8 rakaat, boleh 20 rakaat. Cuma kesempatan sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Kapan lagi kita bisa ambil yang terbanyak buat amal kita nanti di akhirat, ya? Bandingannya seperti begini. Kita membutuhkan, ada orang yang ngasih kita umpamanya 20 juta, sedangkan kita butuhkan 30 juta. Ada lagi yang ngasih 8 juta, kita butuhnya 20 juta. Kira-kira kita ambil yang 20 juta atau yang 8 juta? Nah, itulah itu, ya. Jadi kalau kita mau ambil kesempatan, yaitu ambil yang terbanyak, gitu, ya. Nah, adapun sholat witir itu tetap 3 rakaat, boleh ditambah asal jangan dikurang, ya. Nah, begitulah yang kedua. Jadi amalan yang pertama yaitu puasa, kewajiban puasa di bulan Ramadan. Amalan yang kedua yaitu qiyamul lail, artinya salat di waktu malam. Adapun yang ketiga yaitu zakat. Nah, zakat ini diwajibkan zakat fitrah, yaitu di bulan Ramadan. Adapun waktu di akhir, di penghujung bulan Ramadan. Artinya jika ada seorang sudah mengerjakan zakat fitrah, namun sebelum dia melakukan sebelum lebaran dia keburu meninggal,
Gimana tuh zakat fitrahnya? Apakah harus diambil? Nggak usah ya. Jadi orang yang kewajiban zakat fitrah itu orang yang mengalami dua masa. Pertama di akhir bulan Ramadan, yang kedua di awal bulan Syawal. Artinya kalau ada seseorang lahir di akhir 5 menit sebelum azan maghrib, terus dia masih hidup, terus 5 menit setelah maghrib masih hidup terus, maka disitulah kewajiban zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu bukan buat yang dewasanya, bahkan orang yang baru lahir pun diwajibkan zakat fitrah. Nah zakat itu ada bagiannya macam-macam. Yang terbesar yaitu zakat fitrah. Berapa orang yang ada di situ dalam satu keluarga? Ada 5 orang, berarti satu orang itu 3,5 liter dikali 5 aja ya. Nah selain zakat fitrah ada juga zakat mal. Zakat mal itu kewajiban buat orang yang dagang, orang yang mempunyai emas, orang yang menyimpan uang melebihi 80 juta. Itu kewajiban untuk melakukan zakat mal. Adapun zakatnya itu yaitu 2,5%. Umpama 80 juta diambil 25% berapa ya? 1,5 juta ya. Segitu zakatnya, yang banyak. Nah, semakin banyak uang yang disimpan, semakin banyak zakat yang dikeluarkan. Jadi 3 macam ini hanya bisa dilakukan di dalam bulan Ramadan. Pertama puasa di siang hari bulan Ramadan kewajibannya. Yang kedua sholat malam yaitu sholat tarawih. Yang ketiga yaitu zakat fitrah. Adapun zakat-zakat yang lain itu tergantung dari hasil usaha dia. Semua dagang dia mulai dari bulan Januari, maka zakatnya itu di bulan Januari, bukan zakat fitrah namanya, zakat dagang. Begitu juga menyimpan sesuatu, menyimpan uang, menyimpan emas, kalau dia simpan sampai setahun maka diwajibkan zakat mal. Begitulah 3 macam ini, 3 amal ini semoga kita bisa mengamalkan dan Allah Ta'ala terima amal-amal kita dari mulai kita dari awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Cuma sayangnya terkadang orang-orang yang punya kampung, kadang-kadang dia lupa amalan-amalan istimewa yang Allah Ta'ala sediakan di bulan Ramadan ini. Terkadang dia lupa, dia nggak lakukan, dia abaikan begitu saja. Sayang kalau umpamanya amalan ini diabaikan begitu aja ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang berpuasa, orang-orang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal mu'afatan daimah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah nas'aluka al-'afiyah nas'aluka dawam al-'afiyah nas'aluka syukra al-'afiyah nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihatina wa tadarru'ana wa takhashu'ana tamin taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallallahu tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.